Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa. Adik-adik semua yang di rumah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baiklah. Materi pembelajaran kita hari ini tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, adik-adik perlu tahu ini berikut hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan simpulan. Ini ada 3 syarat. Yang pertama, simpulan harus merupakan inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan. Yang kedua, simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan sehingga pembaca tidak perlu membaca atau menggugat kembali inti persoalannya. Yang ketiga, simpulan harus mengingatkan kembali inti-inti persoalan dalam memahami kembali ide pokok untuk kemudian dihubungkan menjadi solusi. Ya. Jadi setelah mengetahui hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan simpulan, adik-adik juga perlu tahu langkah-langkah untuk merumuskan simpulan. Jadi ini ada, perhatikan juga langkah-langkah yang merumuskan simpulan berikut. 1. Cermatilah judul teks. Jadi sebelum menyimpulkan, kalian harus mencermati atau memperhatikan judul teksnya itu apa. Yang kedua, temukan ide pokok gagasan pada setiap paragraf. Jadi kan setiap paragraf itu ada 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Setiap paragraf itu ada ide pokok gagasan paragraf tersebut. Yang ketiga, rangkaikan ide atau gagasan pokok setiap paragraf menjadi pernyataan yang mewakili isi teks. Jadi adik-adik sekarang kalian amati skema simpulan teks tersebut dengan saksama ya. Ini ada eceng gondok. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih eceng gondok itu? Jadi eceng gondok ini adalah tanaman yang memiliki bunga yang indah berwarna ungu muda atau lila. Daunnya berbentuk bulat telur dan berwarna hijau segar serta mengilat jika diterpa sinar matahari. Eceng gondok juga tumbuh mengapung di atas permukaan air. Eceng gondok tumbuh mengapung di atas permukaan air. Tumbuh dengan mengisap air dan menguapkannya kembali melalui sinar matahari melalui proses evaporasi. Jadi oleh karena itu selama hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Jadi selama hidup eceng gondok itu dia harus memerlukan sinar matahari. Kalau tidak memerlukan sinar matahari, otomatis dia tidak hidup, dia akan mati. Eceng gondok memiliki 2 macam cara untuk berkembang biak, yaitu dengan biji dan tunas yang berada di atas akar. Ini adik-adik.
Dia merupakan tanaman yang menguntungkan jika tahu cara pemanfaatannya. Ini ada gambarnya. Eceng gondok. Dia memiliki bunga yang berwarna ungu. Di sebelah kanannya ini daun. Daunnya berbentuk bulat seperti telur. Dia warnanya cerah bila dikena matahari, maka dia warnanya cerah. Dan dia bermanfaat apabila ada yang tahu cara pemanfaatannya. Jadi pernyataan jika dirangkaikan ke dalam pernyataan yang ringkas dan padat bisa menjadi simpulan teks seperti ini, eceng gondok. Eceng gondok yang termasuk kelompok tanaman gulma perairan dan berkembang biak melalui biji dan tunas dapat mendatangkan keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik. Ya, kesimpulannya seperti itu dari tanaman eceng gondok. Adik-adik bisa baca dengan cermat. Maka dari itu saya akan memberikan tugas. Bacalah teks laporan hasil observasi berikut dengan saksama, kemudian menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dengan menjawab pertanyaan berikut. Ini teks dari reptil, hewan reptil. Reptil merupakan hewan yang berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan. Dia berdarah dingin. Sebagian besar binatang melata atau reptil berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ini. Reptil juga memiliki banyak manfaat. Selain menambah keanekaragaman hewan di Indonesia, reptil amat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan rantai makanan secara alami. Ya, jadi kalau macam adik-adik sudah membaca teks ini dengan baik dan saksama, kalian akan menjawab soal-soal yang sudah tersedia. Pertama, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dengan cara menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Gunakan tabel seperti berikut. Ya, jadi adik-adik, maaf, tabelnya agak terpotong. Jadi kalian nanti digabungkan aja yang paragraf kalimat utama, gagasan utama. Jadi setiap paragraf itu memiliki kalimat utama dengan gagasan utama. Jadi diisikan, membuatkan tabel terus diisikan. Soal kedua, rangkaikan gagasan utama setiap paragraf menjadi pernyataan yang ringkas dan padat. Yang ketiga, berdasarkan pernyataan yang telah dirumuskan, susunlah simpulan isi teks dengan kalimat yang ringkas dan mudah dipahami. Jadi, akhir daripada teks tersebut kalian membuatkan kesimpulan yang padat dan singkat bisa dipahami. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk pada materi menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. 1. Struktur laporan hasil observasi. Jadi strukturnya itu kita harus perlu deskripsi umum yang berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Deskripsi bagian yang berisi gambaran atau penjelasan
yang terpenting tentang bagian-bagian objek yang diamati. 3. Deskripsi manfaat yang berisi penjelasan tentang manfaat objek yang diamati. Kedua, unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi, setelah adik-adik membuatkan struktur, kalian membuat unsurnya, unsur kebahasaannya dalam teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi menggunakan fakta sebagai sumber pengembangan gagasan. Karena hal ini bisa dipahami sebab bahasa merupakan sarana untuk berpikir sebagai media berekspresi. Jadi, ini unsur yang dimaksud antara lain pilihan kata, penggunaan tanda koma, kata depan, huruf kapital, dan keaktifan kalimat. Kesalahan penggunaan tanda baca misalnya dapat menimbulkan salah tafsir. Ini ada dalam tabel sini ciri bahasanya seperti apa, keterangannya. Adik-adik sudah bisa baca sendiri. Sudah terpapar di layar. Terus yang berikut, isi teks laporan hasil observasi. Ini berdasarkan aspek isi secara umum ada 3 informasi penting yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, yaitu informasi yang terkait dengan klasifikasi objek, informasi yang terkait dengan bagian-bagian objek yang terperinci, informasi yang terkait dengan manfaat objek. Jadi, isi teks laporan hasil observasi murni bersumber dari fakta atau data, bukan berdasarkan opini penulisannya. Jadi, tidak mengarang-arang, harus sesuai fakta. Ya kan adik-adik? Semoga bisa dipahami. Terus berikut lagi beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu menyajikan rangkuman teks hasil observasi. Jadi, dari materi awal sampai yang tadi terakhir pada isi teks laporan hasil observasi, kalian bisa menyajikan rangkuman. Jadi kalian bisa tahu tentang rangkuman. Rangkuman itu rangkuman pada hakikatnya merupakan hasil penyusunan gagasan-gagasan utama sebuah teks menjadi teks yang lebih singkat dengan mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang. Jadi adik-adik bisa perhatikan langkah-langkah menyusun rangkuman berikut ini. Ini ada 4 langkah-langkah: membaca teks asli, mencatat gagasan teks, merangkai gagasan pokok yang telah dicatat ke dalam pernyataan yang ringkas, membaca kembali rangkuman yang telah dibuat. Jadi kalau sudah membuatkan rangkuman, adik-adik bisa membacakan kembali hasil rangkuman dari materi tersebut atau teks tersebut. Apakah ada salah dalam menyebutkan kata atau apa yang masih kurang atau kesalahan kata. Berarti adik-adik bisa segera untuk mengubahnya, perbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam teks tersebut. Jadi, ya, sampai di sini materi hari ini. Saya harap adik-adik bisa paham dan bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan tadi. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.